Dahulu kala, hutan jati di Jawa boleh dimanfaatkan secara bebas oleh siapa saja yang tinggal di sekitarnya. Pada zaman kerajaan, hutan menjadi tempat berlindung bagi mereka yang dihukum dan terbuang. Orang-orang ini disebut orang Kalang. Mereka membuka hutan dan membangun desa di sana. Mereka menebang dan berdagang kayu. Mereka juga menyediakan bahan kapal dan bangunan bagi kerajaan sebagai upeti. Ketika orang-orang Belanda datang, mereka membuat kontrak dengan raja-raja Jawa agar boleh mengusahakan hutan dan mendapatkan tenaga kerja. Tenaga kerja itu disebut Blandong. Mereka dijadikan budak oleh penjajah. Sejak saat itu, masyarakat kehilangan kebebasannya untuk mengelola hutan. Lahan hutan yang selama ini dianggap sebagai milik bersama, tiba-tiba diakui sebagai milik Belanda. Orang Kalang terusir dari hutan di desa mereka sendiri ke dalam wilayah pemukiman dan pertanian sempit yang disebut enklave. Hutan di desa mereka kini tak lagi menjadi milik mereka. Belanda menancapkan patok-patok batas sejauh mana warga desa boleh membangun rumah dan bertani. Di luar enklave, di dalam hutan, yang ada adalah sejumlah larangan, termasuk larangan untuk mengambil kayu bakar, menggembalakan ternak, dan menebang pohon. Belanda melarang segala sesuatu yang dulu boleh mereka lakukan dengan bebas. Segala larangan ini membuat orang-orang yang tinggal di sekitar hutan hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan. Pengusahaan hutan oleh Belanda dilakukan berdasarkan ilmu teknik kehutanan yang masih digunakan sampai hari ini. Pengelolaan hutan ini berjalan lancar sampai suatu hari Samin Surosentiko melawan Belanda dengan kata, "Lemah podo duwe, banyu podo duwe, kayu podo duwe." Tanah, air, dan kayu adalah milik semua orang. Samin ditangkap dan dibuang oleh Belanda ke Sumatera. Samin Surosentiko meninggal pada tahun 1914, hampir 100 tahun yang lalu. Namun sampai hari ini ajaran dan sikap hidupnya masih membekas. Pengelolaan hutan tak pernah berjalan dengan tenang.